Selamat pagi semuanya. Kita mulai. You are recording this meeting. Oke. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi PLC. PLC adalah komponen utama dan banyak digunakan di industri, ya. Kita khusus ke PLC, hardware khusus sebagai otaknya. Target dari materi untuk PLC ini kalian paham tentang apa itu PLC, arsitektur di dalamnya, jeroannya, cara kerjanya, sampai nanti minggu depan adalah masuk ke programannya, CX1 dan bahasa diagram tangga atau ladder diagram, serta pengalamatan-pengalamatan yang diperlukan dalam ladder diagram. Itu materi minggu depan. Baik, kenapa dibutuhkan PLC? Kita lihat dulu apa itu PLC. PLC itu kepanjangan dari Programmable Logic Controller. Yang menggunakan istilah PLC lain adalah Power Line Communication atau Power Line Carrier. Itu wilayah komunikasi data. Kalau ini adalah Programmable Logic Controller. Artinya controller yang bekerja secara logik dan bisa diprogram ulang. Gitu ya. Nah, pengaturan, pengendalian yang bekerja berdasarkan logika tertentu. If then, tapi nanti fungsinya ternyata nggak cuma if then saja. Bisa nambah fungsi-fungsi lain sesuai dengan perkembangan PLC. Tapi dasarnya adalah logika if then. Jika saklar dipencet, dinyalakan, maka beban lampu akan nyala. Seperti itu ya, logik standar biasa. Dan dia dapat diprogram ulang, berkali-kali diprogram. Dan programnya tentu saja bisa diduplikasi. Sama seperti kontrol lainnya, dalam sistem kontrol berperan sebagai controller PLC. Ada input dan ada output, dan kontrolernya bekerja sesuai dengan kebutuhan, desainnya bagaimana. Ya, tentu aja bisa feedback. Feedbacknya di mana? Misalnya outputnya adalah motor. Motornya menggerakkan sesuatu. Nah, sesuatu itu disensing dan masuk ke input sehingga kontrolernya dibuat seperti sistem closed loop. Ya, bukan seperti tapi memang closed loop. Jadi bisa open loop, bisa closed loop sesuai dengan program di dalam kontrolernya. Dan ini sangat efektif dan efisien sekali dan banyak dipakai di industri. Dan tujuannya tentu saja mengefisiensikan kerja dari sistem, meningkatkan kecepatan produksi, minimalkan downtime mesin, biaya material, biaya upah, ya karena otomatis semua ya. Sangat banyak sekali di ruang lingkup industri ya, itu luar biasa banyaknya penggunaan PLC. Apa aja di dalam PLC itu ada, kalau yang konvensional ada peralatan input apapun, kontrolernya, kemudian baru peralatan outputnya. Nah, itu ditaruh di dalam sebuah PLC dan diterjemahkan dalam bentuk ladder diagram, rangkaian softwarenya, sehingga kontrolernya yang dulunya adalah sebuah hardware perangkat gitu ya, misalnya relay coil, latching coil, timer coil, counter, ada timer biasa gitu ya. Itu satu budel dan ada wiringnya. Setiap komponen tersebut itu di-replace oleh sebuah PLC dalam program sederhananya. Gitu. Ilustrasi dari penggunaan PLC di manufaktur misalnya untuk keperluan transportasi. Ini conveyor misalnya ada motor penggeraknya, kemudian ada ini misalnya menggunakan aktuator yang lain, misalnya pneumatik untuk mendorongkan atau mendorong objek di atas conveyor tersebut. Nah, atau material handling yang dengan robot, ya, itu juga bisa dikendalikan oleh PLC. Menangani beberapa material, otomatis aktuatornya adalah kurang lebih seperti ini. Ada motor, ada lengan robot bisa, ada pneumatik juga boleh. Atau processing, misalnya mesin CNC memproses atau ya sebuah mesin otomatis lah ya. Dan PLC dapat terkonek ke dalam ke sebuah human machine interface. Sebuah panel yang menampilkan layar kondisi real lapangan. Kemarin sudah sempat dibahas.
kemudian dia untuk quality control, misalnya keperluannya seperti itu. Jadi dia terkonek dengan banyak hal dan bisa mengendalikan secara fleksibel. Dan ini kebetulan yang ditampilkan adalah materi 2009, ada tahunnya kebetulan di sini. Dan ini sangat lebar sekali ya, industri manufaktur apapun hampir semuanya menggunakan PLC. Sebenarnya ada dua tipe pengontrol di industri. Yang satu adalah yang memang dedicated didesain untuk sebuah fungsi tertentu. Misalnya dia hanya untuk mengendalikan sebuah eskalator atau desain untuk lift. Nah, biasanya kontrolernya memang dibuat oleh pabrikan liftnya atau pabrikan eskalatornya atau pabrikan sebuah lengan robot yang memang kontrolernya didesain untuk keperluan fungsi tertentu tersebut. Nah, masalahnya untuk yang hal seperti itu biasanya tidak bisa diprogram, tidak bisa diprogram ulang karena dibawa oleh pabrikannya dan emang untuk fungsi tertentu tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Masih. Oke, ya. Jadi ada dua tipe, yang satu controllable, programmable, yang bisa diulang-ulang programnya. Karena dia programmable, maka fungsinya bisa digunakan di berbagai fungsi tujuan, ya. Yang satu lagi yang bisa yang tidak bisa diprogram ulang. Nah, kalau nggak bisa diprogram ulang gimana? Ya memang dia didesain untuk misalnya hanya untuk ngurus kecepatan conveyor ini supaya konstan misalnya. Dan di situ udah ada pilihan tinggal ngatur mau berapa kecepatannya. Dan itu memang didesain untuk beban tertentu, conveyor tertentu, plan tertentu. Misalnya biasanya yang kalian bisa temuin misalnya khusus untuk eskalator atau untuk lift. Maka kontrolernya itu sudah ada bawaannya dari merek tersebut. Tapi apakah PLC bisa digunakan untuk conveyor, untuk lift? Tentu saja bisa. Berarti kita mendesain controller lift khusus untuk sebuah lift. Dan tentu saja lift merek A akan berbeda dengan lift merek B dan kontrolernya akan menyesuaikan. Nah, yang kita bahas adalah yang bisa diprogram ulang. Kenapa? Karena kalau yang controllernya yang dedicated untuk sebuah fungsi tertentu, itu kita beli jadi udah selesai. Tinggal menggunakan user manualnya, cara penggunaannya selesai. Tapi kalau PLC kita bisa leluasa menggunakan untuk keperluan apapun. Ini sama sebuah microcontroller yang biasa kalian pakai, kalian bisa program untuk fungsi apapun. Di dunia industri itu salah satu hal yang paling merepotkan adalah kalau kita analog tanpa controller PLC, butuh waktu banyak untuk urusan pengkabelan wiring dari kontrolnya ke relay-relaynya. Nah, itu akan bisa di-replace oleh sebuah PLC. Jadi tinggal ke I/O-nya saja, tidak perlu ke relay karena komponen pengendalinya tidak banyak. Pemrograman ulang PLC dengan keyboard atau dengan komputer atau dengan HMI tertentu itu menggantikan ulang pengkabelan yang di panel listrik yang jelimet tadi ya, ada relay, ada timer, ada komponen lain yang biasanya digunakan untuk sebuah tujuan tertentu. Sistem PLC yang baru membantu mengurangi waktu penggantian model menjadi beberapa hari. Kalau PLC kita cukup merubah coding ya, kalau fungsinya mau kita ganti ya kita tinggal rubah programnya saja. Tapi kalau yang konvensional zaman sebelum PLC itu pakai wiring pengkabelan ke komponen-komponen timer, relay, counter itu secara terpisah. Sehingga perlu waktu berhari-hari kalau mau diupdate atau mau dikoreksi. Nah, sistem PLC pertama kali itu sekitar tahun 1960 diperkenalkan. Itu tentu saja berkaitan dengan munculnya sistem komputer. Ya, dan digunakan di tahun 70 pertama kali diinstal di pabrik otomotif.
Secara tradisional, pabrik otomotif harus ditutup pada saat PLC itu diinstal pada sebulan karena merobak dari sistem yang manual menggunakan sistem kendali yang berbasis PLC, berbasis komputer. Dan PLC digunakan seiring dengan perkembangan teknik kendali, teknik otomasi yang baru. Karena kalau ada, oh metodenya seperti ini, gimana cara menanamkannya ke dalam sistem yang analog, yang konvensional itu sangat sulit sekali. Tapi kalau di PLC kita tinggal mengupdate dalam bentuk programnya saja. Nah, ini yang dapat dilakukan oleh PLC. Kontrolnya tidak hanya yang if then saja, kita kelompokkan dalam 3, yaitu kontrol sekuensial, penggantian logic controller relay konvensional, itu yang standar, ada fungsi timer, ada fungsi counter, sama seperti di kontrol microcontroller, ada penggantian kontrol PCB card, ini mereplace penggunaan itu ya, kemudian kontrol mesin auto, semi auto ataupun manual dan sebuah proses industri. Nah, itu bisa dikendalikan secara sekuensial. Nah, yang lebih kompleks apa? Operasi aritmatika plus minus kali bagi. Nah, ini zaman dulu susah kalau kita mau pakai yang konvensional. Penanganan informasi, data, pengolahan data lebih lanjut, kemudian kontrol analog untuk temperatur, pressure misalnya. Bahkan PID, fuzzy itu juga bisa ditanamkan. Kontrol servo motor, kontrol stepper motor juga sudah ada modulnya supaya bisa tinggal dipakai saja. Nah, kontrol supervisor itu juga bisa dilakukan, baik itu proses monitoring, kemudian alarm, diagnosis, monitoring kesalahan, fault detector gitu ya, kemudian antar muka dengan komputer lain, antar muka dengan printer, dengan networking dengan otomatisasi pabrik secara keseluruhan, jadi satu gedung, satu pabrik itu bisa terkoneksi menggunakan local area network, wide area network, dan protokol-protokol lainnya ya. Ini beberapa pabrikan dari PLC yang cukup terkenal. Ada Omron, Schneider, Allen Bradley, Rockwell, GE Fanuc, ada yang lainnya Siemens, Mitsubishi, banyak sekali. Banyak sekali merek-merek PLC. PLC mana yang akan kita pakai? Untuk pemilihan PLC tentu saja ada beberapa faktor. Yang utama adalah requirement dari industri itu sendiri. Ada beberapa pabrikan, bukan pabrikan ya, industri, perusahaan yang fanatik terhadap sebuah merek. Khususnya biasanya perusahaan-perusahaan internasional yang berbasis di negara tertentu, yang negara tertentu punya industri PLC-nya, seperti Allen Bradley. Kalau perusahaan Caltech dulu itu mereka mensyaratkan dari Allen Bradley. Kenapa? Karena ini dari Amerika, Caltech dari Amerika. Maka mereka menggunakan mereknya sendiri utamanya ya, karena itu udah wajar ya, karena mereka lebih percaya khususnya untuk urusan safety dan security-nya. Nah, tentu saja reliability-nya, keandalannya. Tidak heran juga perusahaan-perusahaan pabrikan manufaktur Jepang akan menggunakan PLC buatan Jepang seperti Omron, Mitsubishi, itu mereka mengeluarkan PLC. Nah, bagaimana dengan Eropa? Ada Schneider, ada Siemens juga. Nah, itu juga banyak digunakan. Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain? Tentu saja processing-nya dan fitur-fiturnya dan software untuk programnya. Tapi untuk programnya sendiri basicnya sama, yaitu ladder diagram. Sehingga yang akan dipelajari adalah ladder diagram. Dan kalian juga akan praktikum dengan merek Omron untuk praktikum, karena lab kita melengkapi dengan PLC Omron di lab. Harganya juga relatif menengah ke bawah dibandingkan kalau merek yang lain. Omron ini buatan Jepang ya.
Contoh PLC itu ada dua. Yang satu adalah modular, ada CPU-nya, kemudian bisa dimasukin rak-rak ini modul-modulnya, menambah modul I/O tinggal ditambahkan aja di sini. Power, mau modul komunikasi tinggal tancapkan. Biasanya memang cirinya adalah ada rak seperti ini atau ada rak seperti ini di DIMM. Bisa masukkan dan saling terinterkoneksi. Ya, artinya modular bisa dilepas-lepas. Yang metode kedua adalah compact. Artinya kompak dalam satu itu udah ada I/O-nya. CPU-nya udah ada di sana, power-nya udah ada. Dalam sini ada CPU, ada power, kemudian ada I/O-nya. Kalau yang rack biasanya terpisah, ada rak yang bagian di sini ya. CPU-nya, powernya, kemudian I/O-nya, jadi dipisah dan belinya juga bisa terpisah. Kompak ini lebih kecil dan lebih kompak karena semuanya dalam satu box. Ini contoh PLC series yang ada di Omron. Bukan sponsor ya, ini sebagai gambaran saja. Dan semua merek akan sama, akan ada kelompok yang package-nya yang compact dan ada yang sifatnya modular seperti ini. Jadi bisa ditambah-tambahkan modul-modul I/O atau modul spesial extended-nya ya. Yang ada di lab kalian adalah CP1L dan CP1H. Kalau kalian main-main di lab, maka kalian akan menemukan dua tipe Omron ini. Kalau memilih PLC, kita juga bisa mengelompokkan PLC berdasarkan jumlah I/O-nya, jumlah I/O. Karena kebutuhan di lapangan akan tergantung dari berapa besar input-output yang akan digunakan. Ya. Kalau di sini bisa sampai 100, 120, 180, bahkan sampai ribuan. Karena modular, maka dia bisa ditambahkan I/O-nya sebanyak yang diinginkan. Dan beberapa PLC bisa bekerja sama ya. Nah, kalau yang CPM ini adalah versi awal dulu, kemudian sudah digantikan dengan versi baru mereka adalah CP, bukan CPM lagi, tapi CP1L atau CP1H. Oke. Kenapa dibutuhkan PLC? Sistem pengkabelan pada panel membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk urusan wiring, kemudian ngecek, debug, kemudian mengubah kalau ada update, atau mencari troubleshooting, mana yang salah. Nah, itu harus mengikuti jalur kabel secara manual. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah controller komputer untuk menggantikan pengkabelan pada panel yang memenuhi syarat seperti solid state, bukan mekanik lagi. Kemudian mudah dimodifikasi untuk input dan output device-nya, bahkan jumlahnya juga tinggal ditambahkan aja port I/O-nya. Mudah diprogram dan di-maintain oleh tenaga teknisi listrik, khususnya untuk orang listrik. Nah, nanti saya akan bahas kenapa orang listrik. Karena orang listrik ini tidak belajar coding programan kayak bahasa C seperti itu, tidak didalamin. Mereka lebih paham bagaimana saklar bisa menyalakan sebuah beban, dan itulah dasar dalam membangun program ladder. Kenapa bentuknya ladder gitu ya. Bisa berfungsi di dalam lingkungan industri. Nah, lingkungan industri tentu saja yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa industri punya lingkungan yang keras, baik dari temperatur, getaran, tapi untuk PLC itu sendiri, ya dia memang sudah user friendly komputer berbasis mikroprosesor, menangani fungsi kontrol dan berbagai macam tipe dan tingkat kompleksitas. Ya, bisa monitoring parameter proses, semua parameter proses yang mau diamati dikasih sensor dan dimasukkan ke dalam PLC, dan itu bisa ditampilkan dalam ke alat peraga atau ke display atau ke human machine interface-nya. Secara bersamaan dan real time digunakan secara luas karena PLC mudah untuk setup dan program, bertindak dengan prediksi, kita bisa melakukan prediksi di sana dan responnya cepat dan tahan banting ya. Perbandingan PLC dengan yang lain, misalnya kalau kalian memilih ada PLC, ada PC komputer atau embedded komputer.
Kalau embedded komputer kan kalian harus program OS-nya, kemudian install lagi program yang mau dijalankan, misalnya kalian berbasis Visual Basic, misalnya VB, atau berbasis apa, Python, ya itu kalian harus install selain OS, ada program yang mau diprogram, kemudian dari program ini baru membaca I/O-nya, di set lagi, jadi programnya memang agak panjang di sini. Bedanya PC dan Raspberry Pi, Raspberry atau embedded komputer biasanya didesain untuk keperluan penggunaan oleh manusia. Kenapa PC? Karena personal komputer, jadi untuk manusia. Berbeda dengan PLC, memang didesain untuk industri. Ya. Kenapa nggak microcontroller? Boleh nggak saya pakai Arduino misalnya? Nah, sekali lagi di dunia elektronika ada standar konsumer biasa, ada standar industri, dan ada standar militer. Tentu saja standar konsumer akan lebih rendah speknya dari dari standar industri. Dan di Arduino dan microcontroller pada umumnya, sebenarnya kalau kalian milih microcontroller dengan tipe yang sama, itu ada standar yang berbeda. Ada mikro yang hanya untuk consumer biasa, ada mikro yang memang untuk industri. Kalian bisa lihat spesifikasinya. Kemudian PCB-nya juga harus didesain khusus untuk dunia lingkungan yang keras di industri. PLC bisa diprogram, dikendalikan, dan dioperasikan oleh seorang yang tidak punya skill dalam pengoperasian programming komputer, karena memang dia diperuntukkan untuk orang-orang listrik, kendali di kelistrikan ya, atau di dunia manufaktur. Operator PLC menggambarkan garis-garis dan device dan dari diagram tangga dengan keyboard mouse ke dalam layar tampilan. Jadi PLC itu divisualkan bisa dalam bentuk diagram tangga, dan tampilannya bisa dilihat dengan mudah di ladder diagramnya. Jadi ladder diagramnya bisa divisualkan nyala atau mati dengan ada sesuatu ya, terang atau gelap, atau logika 0 atau 1. Dan itu bisa diamatin. Selain juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi human machine interface-nya, sehingga lebih memvisualkan. Nah, dalam hal programnya, dari ladder diagram itu sebenarnya akan dikompil oleh programmernya. Dalam hal ini kita menggunakan programmer CX programmer, karena kita pakai PLC Omron untuk tugas kalian. Itu akan dikonversi ke dalam bahasa mesin yang akan disimpan, dikirimkan ke PLC. Jadi dikonvert ya dari ladder diagram ke bahasa mesinnya. Nah, ini kira-kira ladder diagram. Ladder diagram itu simple karena dia memisahkan antara saklar. Jadi yang kiri itu ibarat kata jadi saklar biasa saja, yang kanan adalah beban. Misalnya kalau ini adalah sebuah lampu, ini kebetulan gambarnya contohnya adalah untuk pompa ya. Tapi oke lah, ini run berarti sistemnya bekerja. Kalau ini lampu, misalnya anggaplah ini nggak ada ya. Nggak ada, hanya ada PB2 saja, yang ini langsung ke sana short. Maka kalau ini adalah sebuah lampu, kalau saklar ini dibuka off, maka lampu akan mati. Kalau saklar ini ditutup on, maka di sini akan menyala. Tentu saja dalam program coding biasa akan apakah saklar ini logika 0 atau 1 ya dalam program. Nah, ini disusun dalam ladder. Contoh adalah penyalaan pompa. Kita tekan start, ini logika normally close ya. Jadi ini tertutup. Pada saat kita kasih start tombol, maka ini akan menyala. Dan CR1 akan tersimpan di sini, akan tetap tersambung menyala on logika 1, dan ini akan nyala terus. CR1 akan nyala terus walaupun startnya sudah dicabut, sudah lepas ya. Jadi bisa hanya tekan sesaat. Kemudian bila limit switch, nah ini misalnya pakai limit switch high kena, maka pompa akan
CR2 akan padam. Tapi kalau limit switch belum tersampai, limit switch atas ya, high-nya ya, belum tercapai dan CR1 masih on, berarti kondisi masih bekerja normal, maka sementara limit switch satunya yang bawah low sudah kena, berarti ada cairannya di bawah, maka pompa akan menyala. Kalau limit switch-nya masih ada air sampai atas. Tapi kalau salah satunya sudah terpenuhi, misalnya limit switch atasnya udah capai penuh, maka ini akan memadamkan pompa ini, gitu ya. Jadi pengendaliannya ada limit switch 2 di sini, bawah, cairan ada di bawah atau cairan ada di atas. Kalau cairan di bawah ada di bawah, maka pompa akan menyala. Kalau cairan sudah ada sampai atas, maka limit switch LSH ini akan off, maka pompa ini akan off juga. Dan seterusnya ya. Bila stop dipencet, maka CR1 akan mati, maka di sini akan putus, pompa akan off. Kalau ada motor starter, maka di sini ada membaca CR2 akan menyalakan motor starternya. Jadi motornya berjalan atau tidak dikendalikan oleh CR2 dikendalikan oleh kondisi CR1 dan kondisi limit switch-nya. Nah, logiknya nanti akan kita bahas lagi prinsip kerja dari ladder diagram. Untuk saat ini memang kalau tidak dipahami tidak ada masalah. Tapi yang akan ingin saya sampaikan bahwa ladder diagram didesain untuk memudahkan logika bagi orang listrik atau mechanical and electrical engineering yang ada di pabrikan, di industri, untuk memahami sebuah program. Kalau zaman dulu memang terpisah, tidak semua orang electrical engineering atau mechanical engineering belajar tentang program. Sehingga mereka disederhanakan dengan menggunakan ladder diagram ini, gitu ya. Karena pendekatannya menggunakan pendekatan logika yang biasa digunakan di bagian electrical dan mechanical. PLC menggantikan sistem pengkabelan eksternal yang dibutuhkan untuk mengendalikan sebuah proses. PLC akan mengoperasikan berbagai macam sistem yang mempunyai device output bekerja on atau off, dikenal sebagai sistem diskrit atau digital. Juga dapat mengoperasikan berbagai output variabel, inputnya juga variabel yang merupakan istilahnya analog, gitu ya. Jadi biasanya ada input digital atau input analog, output digital atau output analog, gitu ya. PLC bisa dioperasikan pada sisi input yang berhubungan dengan device on-off diskrit maupun yang analog, ya, digital atau analog. Ini ilustrasi penggunaan manual konvensional untuk mengendalikan sebuah motor sesuai fungsi yang tadi. Ada saklar start, stop yang ada di sini, kemudian ada timer, ada segala macam, ada di sini semua ya. Dan ini wiringnya tidak kebayang. Dalam satu kotak ini berarti ada satu komponen perangkat rel. Padahal dia mengendalikan, yang mau dikendalikan adalah sebuah motor. Maka ini bisa digantikan dengan sebuah PLC. Dan logiknya yang ini, yang wiringnya banyak ini, dan komponen-komponen banyak ini, dimasukkan ke dalam sebuah ladder diagram seperti ini. Nah, memang syarat untuk bisa membuat ladder diagram, pertama kalian harus mengerti sistem yang mau dikendalikan dan kerjanya harus bagaimana. Kemudian baru bisa diterjemahkan ke dalam program ladder diagramnya. Nah, ini yang perlu pelatihan nantinya untuk lebih dalam lagi, melatih biasa menggunakan programnya supaya bisa dengan cepat membangun sebuah program ladder. Nah, di beberapa kampus mengadakan kontes PLC. Jadi biasanya adu kemampuan mendesain logik program untuk program ladder ya, untuk menggunakan PLC tertentu tentu ya. Biasanya diberikan soal permasalahan yang mau diotomasi seperti tugas kalian, kemudian diminta untuk membuat ladder diagramnya, diberi waktu dan siapa yang bisa membuat ladder diagram yang berfungsi
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang lebih efisien, karena lebih efisien, lebih pendek kerangnya, programnya, maka waktu prosesnya akan lebih cepat, responnya lebih cepat. Nah, itu biasanya yang juara. Kelebihan menggunakan PLC itu terutama adalah fleksibilitasnya. Original equipment manufacturer bisa menyediakan update system, ya, seperti ini untuk mendeteksi kayu. Di sini ada rotary encoder untuk mendeteksi kecepatan atau posisi dari si conveyor. Kemudian cutter control, dia mengatur kapan akan dipotong. Dia berhenti di titik tertentu dan dipotong, dan seterusnya. Dan ini kalau mau diganti, digeser, fungsinya dirubah, dengan mudah kita mengganti kontrolernya saja. Tinggal programnya saja yang diganti. Selanjutnya biayanya lebih murah. Dikatakan kalau kita menggunakan device controller relay yang manual seperti ini kurang lebih, maka kita bisa menggantikan dengan PLC. Harga PLC itu sekarang udah ada yang di bawah 1 juta. Yang PLC kecil ya, yang ekonomis itu di bawah 1 juta juga sudah ada. Apalagi sekarang banyak pabrikan Cina, itu harganya murah meriah. Yang seri ekonomisnya, bahkan Omron mengeluarkan seri ekonomisnya, ya. Oke, kemampuan komunikasi karena dia berbasis CPU, sebuah embedded komputer sebenarnya di dalamnya ada CPU, ada microprocessor, maka dia punya kemampuan juga diberi koneksi untuk port komunikasi, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan perangkat lain, antar PLC dan juga ke komputer atau ke jaringan lain, ya. Waktu respon lebih cepat dengan seiring kemajuan dari prosesor. Misalnya contoh seperti ini, ada teh dalam bag, dia akan mendeteksi pakai laser ya, infrared yang kemarin. Nah, dia bisa menghitung berapa jumlah kantong teh di dalam box ini. Udah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, oke. Kalau belum, dibuang keluar. Kalau oke, masuk ke sini. Dan itu kecepatannya bisa tinggi sekali. Ya, karena kecepatan prosesnya akan bisa cepat, ya. Kalau dalam hal ini divisualkan hanya mengcounter saja dan hasilnya akan ditembakkan ke silinder, dan di sini tentu saja sistem counter ini bisa diwakilkan oleh sebuah PLC, sehingga kalau sistem satu ini butuh satu counter, maka di sisi lain perlu counter yang lain, gitu ya. Nah, itu counter yang lain itu bisa digabungkan dalam satu PLC. Kemudian kita juga mudah melakukan troubleshooting karena kita nggak perlu ngurutin kabel-kabelnya, dan kita bisa kerjanya secara online. Artinya apabila ada yang tidak menyala, harusnya menyala, warnanya hijau seperti ini tapi tidak menyala, kita bisa troubleshoot mana yang mengakibatkan dia tidak menyala, termasuk inputnya juga, mana yang inputnya tidak ada datanya. Nah, ini karena dia dalam bentuk program dengan komputer base, maka untuk mengamati kesalahan itu akan lebih gampang. Ini kelebihan-kelebihan secara umum adalah implementasi proyek lebih singkat, lebih cepat daripada yang konvensional, modifikasi lebih mudah tanpa tambahan biaya, tinggal coding aja. Biaya proyek dapat dikalkulasi tepat karena hardware-nya sedikit, tapi mainbrain-nya yang mahal. Training lebih cepat untuk mengajarkan ke si pengguna. Desain dapat diubah dengan mudah melalui software. Perubahan dan penambahan spesifikasi dapat dilakukan pula melalui software, ya. Rentang besar untuk kontrol aplikasi itu sangat besar, bisa dari skala kecil sampai skala besar sekali, ya. Tapi kalau tadi udah ada PLC yang ditunjukin bisa sampai sekian ribu I/O. Tapi kalau udah sampai 100.000, kita akan naik ke distributed control system. Nah, perawatan mudah, kehandalan tinggi, kontrol hardware standar, mampu bekerja pada dukungan yang sulit, baik kondisi normal, temperatur, humidity, fluktuasi tegangan, noise. PLC punya kehandalan dan memang didesain untuk menghadapi hal tersebut. Tapi bagaimanapun juga PLC adalah perangkat elektronik. Sehingga kalau perangkat elektronik kita harus mengkondisikan sistem supaya kalau bisa
temperatur tidak di bawah 0 derajat atau di atas 55 derajat. Sehingga kalau lingkungannya keras yang sampai 65 derajat, mungkin ada boiler di sana, maka PLC-nya ditempatkan dengan sedemikian rupa di dalam panel tertentu dengan pendinginan yang cukup sehingga dia tidak mencapai di atas 55 derajat untuk memperpanjang usia pakai. Temperatur yang berubah-ubah secara drastis juga tidak diinginkan. Kelembaban kurang dari 10%, terlalu kering, maka akan muncul listrik statis, atau terlalu lembab, akan banyak yang short circuit. Mengandung gas korosif itu secara umum elektronika nggak boleh, sehingga biasanya taruh di dalam panel yang memang melindungi diri dari gas korosif. Getaran langsung juga dihindari, cahaya matahari langsung juga dihindari, terkena pengaruh air, minyak ataupun bahan kimia secara langsung. Nah, jadi memang biasanya PLC ditempatkan dalam panel khusus, panel listrik ya. Kalau kondisinya keras, maka panel listriknya juga yang punya standar tertentu, misalnya punya shield karet sehingga dia mengisolasi dari lingkungan luar, atau punya pendingin sehingga dia bisa mempertahankan temperatur yang diinginkan sesuai temperatur kerjanya. Baik, kita masuk ke arsitektur dari sebuah PLC. PLC di sini adalah tampilan sebuah PLC dengan komponen-komponennya ya, untuk modular ya. Di sini adalah base unitnya, dasarnya, atau ada yang pakai model rack, ada yang pakai model base unit seperti ini. Ada yang bisa pakai dimrel biasa, penggabungannya seperti PLC Omron tuh nggak pakai base unit tapi dimrel biasa juga bisa. Di sini ada power supply modelnya, biasanya cukup besar, tergantung dari kapasitas dia bisa melayani berapa I/O gitu ya. Kemudian pasti ada CPU-nya dan itu standar. Kalau diperlukan ada ini CPU ini sebagai controller ya, CPU model. Di dalamnya ada memori, ada I/O controller, dia berfungsi sebagai controller. Kemudian beberapa disediakan port untuk komponen tambahan, misalnya Ethernet, LAN gitu ya, atau RS232, 485 untuk komunikasi dengan perangkat lain. Atau ada modul komunikasi khusus. Memang kalau modul komunikasi berarti ada port di dalamnya, ada terminalnya. Dan ini modelnya ditancapkan di base unit dan di belakangnya berarti ada semacam port konektor untuk menyambungkan kabel-kabel datanya. Ya, ada analog input, analog output, ada input port input. Jadi biasanya analog dan input dan outputnya dipisah. Discrete sama analog juga dipisah. Ada counter khusus, ada dummy modul atau apapun ya. Dan itu ada special controller untuk motor misalnya, special I/O juga bisa. Ini tadi strukturnya, sebuah rak di belakangnya ada bus komunikasi, jalur komunikasi antar modul tadi. Secara umum akan seperti ini, ada central processor unit tadi, kemudian ada memori inilah yang dimasukkan programnya, yang ladder tadi di dalam memori, juga dia akan menyimpan data I/O-nya ke dalam memori, kemudian fungsi kontrolnya juga untuk membaca dan mengendalikan output ke dunia nyatanya ya. Struktur secara umumnya seperti ini arsitekturnya. Nah, ini yang modular tadi, power supply, CPU, digital I/O, digital output, analog I/O, koneksi keluar ke sensor dan ke aktuator yang berkesesuaian. Nah, ini yang saya bilang kalian harus menyocokkan berapa sensor yang kalian pakai, tipenya yang apa, data yang dikirim ke PLC itu discrete atau analog, sehingga kalian harus menyesuaikan PLC port I/O-nya ada berapa. Secara gambar blok diagramnya seperti ini, CPU, memori, program data, power supply, I/O modul. Di sini inputnya bisa bermacam-macam sensing atau hanya sebuah sakar, limit switch,
dan seterusnya ya. Outputnya bisa sebuah tahanan, motor, lampu, speaker, apapun itu. Dan biasanya sistem I/O dan CPU-nya akan dipisahkan secara optikal. Kenapa? Karena sistem di sini tegangan bisa ada yang tegangan bisa sampai 220 volt supaya tidak masuk ke CPU, maka biasanya menggunakan optical isolation, optical transistor ya. Terbuka, open architecture, artinya semua orang tahu isinya. Desain arsitekturnya ada juga yang tertutup, dia tidak share ke yang lain, dan programnya proprietary ya. Ada yang memang bawaan dari pabrikannya, merek tertentu. Tapi biasanya ada protokol, kalau zaman sekarang ya protokolnya ada yang udah open, artinya antar merek itu masih tetap bisa berkomunikasi. Nah, untuk itu, bila kalian mengintegrasikan beberapa PLC dengan merek berbeda, maka cek apakah dia punya software sistem yang proprietary, apakah dia bisa connect dengan PLC yang lain, punya standarnya atau tidak. Contoh gampang adalah kalau kalian punya laptop iPhone, Apple, maka akan mereka punya port-port terminal yang berbeda dengan komputer laptop yang lain. Nah, itu proprietary-nya standar Apple sendiri. Nah, otomatis Apple tidak bisa langsung connect ke perangkat USB, ke perangkat yang standar laptop yang lain, harus ada konverternya. Nah, untuk PLC banyak yang sudah menyediakan secara software ya. Misalnya dia OPC misalnya. Kalau semua sama-sama OPC itu oleh protokol communication, semacam protokol yang diseragamkan. Kalau mereka support OPC, maka antar dua perangkat yang support OPC bisa saling berkomunikasi, artinya mereka bisa saling bekerja sama dan bertukaran data. Komponen utama PLC tadi sudah disampaikan, ada I/O, ada CPU kita nggak usah bahas karena di dalamnya pasti ada prosesor, spek prosesornya sesuaikan dengan kebutuhan, biasanya semakin cepat akan semakin bagus. Tentu saja merek terbaru, keluaran terbaru akan punya processing yang lebih bagus sesuai perkembangan komputer mereka. Nah, yang nggak banyak berkembang itu modul I/O-nya. Modul I/O itu yang secara umum ya begitu-begitu saja. Fix I/O itu berukuran kecil dalam satu paket dengan satu unit, tidak bisa dilepas pasang. Ini yang model compact ya. Ada yang hanya discrete aja, ada juga yang seperti CPH, ada port analognya juga. Prosesor I/O sama-sama yang dikemas dalam satu pack menurunkan biaya karena harganya jadi lebih murah, nggak perlu khususnya untuk implementasi sistem yang kecil, jadi pakai yang modular. Yang pakai yang compact. Kalau yang modular itu bisa lebih banyak lagi, fleksibel. Tapi kalau yang kalian pakai modular untuk sistem I/O yang sedikit, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang compact. Maka sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Modular kurang lebih seperti ini, ada model racknya seperti yang punya Siemens. Di sini semacam motherboardnya ditancapkan ke dalam pin-pinnya, port-portnya, sudah ada bus komunikasi data di dalamnya. Ini sensor masuk ke input modul. Secara umum seperti ini ya. Untuk prosesnya misalnya ini adalah drill, bor, mata bornya ada di posisi mana, di sensing, dan itu masuk ke input modul. Tentu saja di sini tergantung datanya analog atau discrete, maka kalian akan menyesuaikan port mana yang digunakan. Ini macam-macam input, saklar biasa, toggle, ada yang toggle switch, ada yang push button, yang ada hanya ditekan saja, pada saat ditekan dia baru on, kalau dilepas dia akan kembali off, ada seperti itu. Kemudian ada pakai limit switch, ini gambar limit switch, user password, power supply-nya, dan ini input modul. Dari sini port-portnya, jadi port-portnya ada common port, kemudian
COM biasanya tulisannya, kemudian dikasih power supply, di sini jadi negatif, di sini positif misalnya, atau sebaliknya, tergantung sink atau source, dia sebagai sumber atau sebagai beban PLC-nya. Kalau arusnya mengalir ke sini berarti sebagai source, kalau arus mengalir ke sini ini positif berarti ini jadi sink. Ya, kalau ini on maka arus mengalir ke dalam PLC. Sebenarnya di dalamnya arusnya tidak besar ya, karena masuk ke transistor, dia hanya mendapatkan informasi tegangannya saja, bahwa ada tegangan atau tidak. Tegangannya tentu saja sesuai dengan power supply-nya. Modul antarmuka output, ini kira-kira outputnya adalah LED, ya sama aja ya, ada port, terminal, gambarnya seperti ini. Ini misalnya sebuah lampu, maka ada power supply, di sini ada COM ya. Kalau positif di sini, maka harus mengalir dan masuk ke output, terminal outputnya dia, kemudian kembali ke COM-nya, common ya, masuk kembali ke negatif ya, power supply. Dan dia bisa macam-macam, bisa relay, motor starter, solenoid valve, indikator light, atau LED display lampu ya. Ini lambang-lambangnya bisa digambarkan seperti ini. Ini solenoid, ini lampu, indikator, ini motor, dan seterusnya. Biasanya digambarkan dalam bentuk bulat sebagai beban. Dan I/O itu level tegangannya macam-macam ya, ada yang DC, ada yang AC, ada yang 12 volt, 24 volt, 48, 120, 230, 220, 5 volt DC, TTL, level TTL ya. Juga kalau untuk input dan output itu ada juga yang kalau untuk yang analog ya, input analog misalnya ada juga yang 4 sampai 20 mA, karena memang standarnya di dalamnya ADC-nya bukan dari tegangan tapi dari arus 4 sampai 20 mA standar lain ya. Ini contoh untuk antarmuka input sinyal AC. Kalau inputnya AC, karena dia bekerja berdasarkan DC, maka pasti di dalamnya ada rectifier, kemudian ada zener untuk menstabilkan tegangannya. Nah, di sini ada isolator listrik ya. Artinya listrik di sini sama listrik di sini tidak akan terkoneksi. Logika 1 dan 0-nya masuk gimana? Masuk biasanya pakai optikal cahaya. Nah, dia ada fototransistor yang pasangan. Kalau satu dia akan ada cahaya masuk ke situ dan akan masuk ya, itu rangkaian transistor yang bekerja secara fotonik ya. Baru masuk ke kontrol ke prosesornya, logic 1 dan 0-nya. Untuk output sinyal juga seperti itu, karena beban listriknya bisa besar, kemudian bisa ada impact balikan dari beban listrik tersebut, misalnya motor listrik dengan sekian kWh kilowatt, maka dia bisa pada on off-nya dia bisa ada tumbukan balik, dan itu tidak diinginkan karena bisa merusak PLC. Maka ada isolatornya, dan sama ya, isolator yang efektif adalah cahaya. Karena cahaya besar atau kecil tidak ngefek, paling jebol di isolatornya saja, tapi di prosesornya tidak jebol. Aman. Ini modul I/O yang bisa terkoneksi. Ini innya, ini ya kemarin udah kita bahas tentang sensor-sensornya ya. Ini push button, ini saklar switch ya, macam-macam. Ada ini prosesor modul. Prosesor modul biasanya di sini yang tadi ini I/O, prosesor modul isinya juga program yang kita tanamkan, isinya prosesor. Levelnya setara dengan komputer, embedded komputer ya. Kalau power supply ya sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Ada yang DC, ada yang AC. Nah, ini hati-hati beli PLC untuk I/O jumlah yang sama, ada yang catuannya DC, catuannya AC. Apa artinya kalau DC? Berarti power supply di sini harus DC, misalnya 48 volt. Berarti kalau kita punya sistemnya 220 volt, ya kalau kita kebeli PLC yang 48 volt, kita perlu power supply lain, ya, adapter dari 220 ke 48 volt. Tapi kalau sistem kita AC, ya udah beli yang PLC untuk AC.
Kemudian ada tambahan lain yang bisa berupa untuk keperluan komunikasi data, kemudian ya adapter komunikasi, ada tambahan I/O juga, ada expansion unit yang lain ya, ada juga untuk alat peraga 7 segment misalnya, atau bahkan layar di LCD. Kalau di Omron ada NS series, itu untuk keperluan mendisplaykan, memperagakan, menjadi human machine interface. Kira-kira seperti ini untuk bekerja di antara dua sistem, yang di site jauh remote komunikasi menggunakan kabel jaringan misalnya ya. I/O-nya dikasih power, inputnya di sini, outputnya akan dikirimkan untuk pengendalian berapa banyak yang dimasukkan ke dalam drum, kemudian sensor misalnya menimbang udah sesuai atau belum, dan ini akan dikirimkan informasinya ke controller di PLC pusat, dan ini bisa pakai kabel, dan ini tetap ada I/O-nya juga sendiri. Nah, komputernya bisa mengamati dengan jarak jauh menggunakan sistem komunikasi data tersebut ya. Kalau populer sekarang menggunakan jaringan LAN ya, jadi udah IP protokol udah umum digunakan di di PLC juga. Ini ilustrasi komplit dari sebuah PLC Omron. Misalnya ada satu, dua, tiga PLC dan masing-masing berkomunikasi dengan komunikasi serial RS485 misalnya, kemudian bisa menginformasikan data-data yang ada di sini, dan di sini posisi bisa berjauhan. Kemudian ada NS series atau NV series, panel layar sentuh berwarna ataupun yang tidak berwarna. Semakin berwarna pasti harganya lebih mahal ya, dan ini untuk mendisplaykan apa yang mereka kendalikan, apa yang mereka monitor, dan tentu saja tersedia port untuk connect ke komputer menggunakan USB ya. Dan dia bisa menambahkan extended modulnya bisa berupa RS232, 486 atau gabungan kedua, atau LAN, atau bahkan panel LCD. Nah, untuk ngodingnya kita menggunakan PC, secara umum pakai PC ya, nanti tugas kalian praktikum juga pakai PC, tapi ada juga yang handheld unit with display seperti ini ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan PLC, cuman memang didesain khusus untuk ngoding ladder diagram sini ya. Parameter apa aja kalau dalam memilih PLC? Nah, ini kita lihat ada beberapa parameter yang kalian harus amati, yaitu pertama jumlah I/O. Oke, jumlah I/O maksimal. Tentu saja kalian nggak mungkin pakai CJ series kalau kalian cuma butuh 100 I/O saja. Cukup CPM atau CPL atau CPH gitu ya. Otomatis kapasitas semakin besar, harganya akan semakin besar. Kemudian kapasitas program ini W bukan watt ya, tapi word. Word itu biasanya 2 byte atau 16 bit kapasitas programnya ya. Kemudian ada instruksi, berapa instruksi yang bisa ditanamkan dalam prosesornya. Ini berkaitan dengan CPU. Yang ini berkaitan dengan CPU. Waktu eksekusi juga tergantung dengan CPU. Misalnya CP1L series yang kita punya, itu kecepatannya satu instruksi dieksekusi 0,55 mikrosecond. Kalau mikrokontrol juga ada MIPS, mega instruksi per second, itu datanya juga ada di datasheetnya. Internal work IR-nya bekerja dalam kecepatan berapa ukurannya ya. Kemudian timer counternya bisa menggunakan berapa jumlah timer atau counter. Dan data memori itu tergantung dari si prosesornya. Jadi satu merek ini, satu tipe ini, satu model punya prosesor tertentu, maka bawaannya adalah memorinya dia, kemudian kemampuan instruksinya, waktu eksekusinya, internal work-nya, timer counternya, data memorinya. Karena itu berkaitan dengan CPU-nya. Seberapa cepat kalian butuh prosesnya. Ini lebih cepat lagi, 0,01 mikrosecond per instruksi. Artinya CS punya kemampuan prosesor yang lebih tinggi, atau sistem kontrolnya, sistem operating systemnya di dalamnya lebih efisien sehingga prosesnya lebih cepat.
Memori sebenarnya kita nggak usah lihat memori apa yang di dalamnya ukurannya berapa, tapi sebagai gambaran memori semakin besar maka jumlah I/O yang bisa dihandle juga semakin besar ya. 2 mega itu bisa menghasilkan untuk menghandle 128.000 I/O. Nah, tentu saja kalau zaman sekarang PLC akan upgrade memorinya seiring dengan harga memori yang murah. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan tentang CP series, CP1, CP1L atau CP1H yang ada di lab dari Omron. Bentuk barangnya seperti ini ya, dari versi kecil sampai versi yang terbesar I/O terbanyaknya. Bagaimana memilihnya? Nah, ini menjadi tantangan menarik karena kita harus mengetahui apa bedanya, apa pilihannya. Walaupun bentuknya sama, tapi pilihannya berbeda, di dalamnya berbeda. Penggunaannya memang secara umum sama ya. Kita bisa nambahin RS485, R232 untuk komunikasi ke inverter motor driver. Ini inverter motor driver untuk baca encoder, untuk ke motor stepper. Motor stepper biasanya ada controller sendiri. Nah, seperti ini. Ada ke NS-nya atau the programmable terminal untuk human machine interface-nya. Kita mulai dengan CP1L. Di sini untuk CP1L sendiri itu ada 30 model CPU-nya. Nah, ada yang low, ada yang medium, jumlah I/O-nya berbeda. Ini 10, otomatis yang paling kecilnya I/O-nya jumlahnya 10 gitu ya. Dan ada input pilihannya, inputnya ada input DC atau AC. Dan ada relay atau transistor. Apa bedanya? Kalau DC AC udah tahu sendiri lah ya, pasti kerjanya DC atau kerjanya AC, jatuannya. Kalau relay transistor, nah kalau relay berarti di dalamnya PLC itu untuk meng-on-off-kannya ke port terminal output misalnya, maka kalau relay itu betul-betul relay. Ada mekaniknya di dalamnya, elektromekanik di dalamnya ya. Kalau transistor murni ya sebuah transistor. Semua elektronik. Bedanya apa? Relay punya kemampuan arus yang lebih kuat, ketahanan terhadap ketahanan karena mekanik ya, lebih tahan gitu ya daripada transistor. Transistor relatif lebih gampang rusak. Tapi kecepatannya tentu saja transistor lebih cepat karena nggak ada pergerakan dari kontaktornya. Kalau relay ada delay dari proses on-nya gitu ya, buka tutupnya dari sebuah relay. Transistor lebih cepat sehingga dia prosesnya lebih cepat, khususnya untuk memberikan pulse. Misalnya kita bisa mengeluarkan PWM dengan menggunakan transistor dengan mudah, tapi kalau relay akan sulit karena dia punya waktu on off-nya. Nah, ini tadi pemilihan jumlah I/O nih sama, misalnya 10, 14, 20, 30, 40 sampai 60. Nah, dalam satu modul itu biasanya sudah disediakan input dan output. Nah, untuk input biasanya lebih besar dari output yang disediakan. Kalau 10 ada 6 dan 4 output. Memang biasanya sensor akan lebih banyak, input lebih banyak daripada output yang digunakan. Seperti conveyor, mungkin inputnya ada saklar untuk meng-on-off-kan dan mematikan, kemudian ada emergency switch misalnya. Sementara outputnya hanya motor dari sebuah conveyor tersebut, sehingga memang input didesain lebih banyak. Satu dayanya bisa AC, bisa DC, relay outputnya bisa ada relay, ada transistor. Bedanya apa? Di sini R. R berarti relay, T berarti transistor. Nah, AD belakang ini berarti AC, catu dayanya, D berarti DC. Nah, 10, 14 di sini adalah jumlah I/O-nya. Ya. Oke, transistor, relay, jadi tidak semua yang AC, tidak ada yang transistor yang PNP. Jadi kebanyakan NPN. Oke. Selanjutnya sistem ekspansi seperti ini. PLC bisa connect dengan sistem ekspansi. Kalau I/O-nya saja yang kurang, kita bisa nambahkan I/O-nya. Kalau kita mau nambah sampai 60 I/O.
Sistem ekspansi bisa sebanyak ini, 3. Bisa juga connect dengan perangkat lain, ada ekspansi. Jadi kalau untuk Omron itu koneksinya ada di samping seperti ini. Dan ini dicolokkan sehingga komunikasinya bisa berjalan menggunakan DIMRAM biasa, DIMREL biasa ya. Ini CPU-nya. Built-in analog I/O, ada yang di dalamnya sudah tidak hanya diskrit tapi udah ada analog I/O-nya, itu ada kodenya XA, berarti itu berarti gabungan dengan analog, X berarti Y itu tidak ada gitu ya. Nah, ini pilihannya high speed positioning, ada yang bisa high speed positioning, ada yang standar saja dan kodenya akan berbeda. Y dan XA ini berarti udah ada yang I/O analognya di dalamnya. Dan itu bisa ditancapkan beberapa, sebanyak sampai 340. Kalau itu ditancapkan di samping ya, jadi terminalnya ada di pinggirnya, sampingnya. Dan maksimum bisa 7 unit ekspansi. Oke. Dan harus ada end cover kalau kita konekkan CP ke CJ series. Ya, demikian diskusi presentasinya. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, itu burungnya siapa yang bunyi itu? Itu untuk tubes nanti itu wajib pakai PLC Omron atau boleh yang lain, Pak? PLC, saran saya kita pilih yang Omron supaya seragam ya. Baik, Pak. Sama satu lagi, untuk materi yang sebelum-sebelumnya PPT-nya itu bakal dibagiin atau tidak, Pak? Ya, akan dibagikan. Oh, siap. Di LMS belum ada soalnya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?